Pemfaktoran bentuk aljabar. Kita akan belajar pemfaktoran dari bentuk aljabar. Pemfaktoran bentuk aljabar adalah materi pada kelas 7. Jadi sebelumnya sudah dipelajari yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian dari bentuk aljabar. Sekarang bagaimana kita akan membahas dan mengenal yang namanya pemfaktoran. Pemfaktoran itu adalah hasil kali dari sebuah bentuk aljabar. Oke. Yang pertama, bx tambah by itu sama dengan b dalam kurung x ditambah y. Ini secara distributif itu pemfaktoran ya. Jadi ada b-nya yang sama, maka d ini jadi bb-nya. Px tambah pz tambah py kurang 2p. Berarti di sini yang sama adalah ada p. Keluarkan p sebagai pb-nya, maka x tambah z tambah y kurang 2. Oke, jadi suku 1 dikali dengan suku 4. Kalau yang ini suku 1 dikali dengan suku 2. Pemfaktoran kuadrat sempurna. Apa itu pemfaktoran kuadrat sempurna? Jadi kalau pemfaktoran kuadrat sempurna, jika hasilnya adalah hasil kalinya x kuadrat tambah 2xy tambah y kuadrat, atau x kuadrat kurang 2xy tambah y kuadrat, maka pemfaktoran itu diperolehnya adalah x ditambah y pangkat 2 atau x tambah y dikali x tambah y. Di sini yang kedua, kalau ada kurang berarti x kurang y dikali x kurang y atau x kurang y di pangkat 2. Pemfaktoran bentuk selisih 2 kuadrat. Pemfaktoran selisih 2 kuadrat berarti kuadratnya itu berpangkat kuadrat dikurang selisih. Jadi x kuadrat kurang y kuadrat itu sama dengan, jadi kalau bentuknya x kuadrat dikurang y kuadrat, maka akar dari x kuadrat itu x, akar dari y kuadrat itu adalah y. Kemudian untuk perkaliannya, 1 kita buat x kurang 1 dikurang 1 ditambah. Jadi x dikurang y dikali dengan x tambah y itu adalah pemfaktoran selisih 2 kuadrat. Selanjutnya adalah pemfaktoran bentuk dari x kuadrat ditambah bx ditambah dengan c. Di mana di sini bentuk x kuadrat tambah bx tambah c, b di sini adalah koefisien dari x dan c adalah konstanta, di mana bentuk ini akan berubah menjadi x ditambah p dikali dengan x ditambah q, di mana p dan q itu diperoleh dari jika faktor dari c. C itu p dikali dengan q, hasilnya c. Kemudian syaratnya adalah faktoran dari p dikali q itu kalau dijumlah p ditambah q itu akan sama dengan nilai b. Itu ya. Kalau x kuadrat bx tambah c, di mana x-nya adalah sama dengan 1. Oke, pemfaktoran berikutnya adalah pemfaktoran ax kuadrat tambah bx tambah c, di mana a tidak sama dengan 1. Jadi kalau a tidak sama dengan 1, maka akan kita tuliskan ax kuadrat tambah bx tambah c, maka ax kuadrat tambah perkaliannya px tambah qx ditambah dengan p dikali q dibagi dengan nilainya a, atau ax ditambah p dalam kurung ax tambah q dibagi dengan a. Bagaimana penggunaan ini? Dapat kita lihat pada contoh berikut ini. Oke, di mana jika p dan q ini adalah diperoleh dari faktor dari a kita kali dengan c. Kalau ketemu faktor a dengan c, p, q, kalau dijumlah faktor p dan q itu, jika p kita tambah dengan q maka nilainya di p. Sama ya. Oke, kita masuk. Contoh, tentukan hasil pemfaktoran dari 2x kuadrat tambah 6x tambah 4. Jadi ini adalah bentuk yang keempat, ax kuadrat, ya kan? Dimana nilai a-nya 2, nilai b-nya 6, c-nya 4. Kalau begini seperti yang tadi, dimana kita gunakan adalah a kita kali dengan c. A kita kali c berarti 2 kita kali 4, 8 positif. Berapa faktornya? 1 kali 8, 2 dikali 4. Syaratnya yang kedua adalah
jika P dan Q ini dijumlah, 1 tambah 8 apakah sama dengan B 6? Tidak. 2 ditambah 4 apakah 6? Oke, maka yang kita ambil P-nya 2, Q-nya 4. Sehingga dalam persamaannya kita masukkan A-nya 2, 2X, P-nya 2 tambah 2, kemudian A-nya 2, 2X tambah Q-nya 4 positif. Dibagi dengan A atau 2. Oke, kemudian kita sederhanakan 2X tambah 2 EPB-nya. Ini kan sama seperti yang tadi, yang faktor yang pertama. 2X tambah 2, keluarkan 2-nya, ya kan, jadi EPB-nya 2 dalam kurung X tambah 1. Kenapa X? 2X dibagi 2, X. 2 dibagi 2, 1. Oke, selesai. Kemudian ini 2, di bawah ada 2, berarti 2 dibagi 2, habis. Tersisalah dia X tambah 1 dikali 2X tambah 4. Jadi 2X kuadrat tambah 6X tambah 4, faktornya adalah X tambah 1 dikali 2X ditambah 4. Oke, mudah memahami? Oke, jelas memahaminya. Oke, selanjutnya tentukan bentuk sederhana dari 3X kuadrat dikurang 5X kurang 12 per 9X kuadrat tambah 24X tambah 16. Jadi ini ada pemfaktoran di atas, ya, ada pemfaktoran juga. Jadi kita lihat pembilangnya dulu. Pembilangnya adalah 3X kuadrat kurang 5X kurang 12. Perhatikan di sini A-nya 3. Nilai B-nya negatif 5. Nilai C-nya di sini negatif 12. Tadi untuk bentuk AX, kalau A-nya tidak sama dengan 1, maka 3 ini kita kali negatif 12. 3 dikali negatif 12 itu adalah negatif 36. Negatif 36 itu faktornya adalah P dan Q-nya 4 dikali negatif 9. Karena 4 dikali negatif 9 itu negatif 36. 4 ditambah negatif 9, negatif 5. Oke, jadi 3X AX tambah P-nya 4, kemudian 3 dikali X dikurang 9 dibagi 3. Sederhanakan 3X kurang 9, faktor yang pertama, distributifnya 3 dan 9, kita ambil EPB-nya 3. 3X dibagi 3, X. 9 dibagi 3, negatif. Negatif 9 dibagi 3, negatif 3. Maka 3 dalam kurung X dikurang 3. 3 dengan 3 habis, maka faktornya adalah 3X tambah 4, X kurang 3. Apakah sudah selesai? Itu baru yang pertama, pembilang penyebutnya. Penyebutnya adalah 9X kuadrat tambah 24X tambah 16. Ini adalah bentuk kuadrat yang sempurna. Bentuk kuadrat sempurna karena ini positif tadi, X tambah Y dikali X tambah Y. Bagaimana caranya? Langsung saja ini akar 9X kuadrat, akar 9 3, akar X kuadrat X berarti 3X, tulis 3X. Kemudian akar 16 positif 4. 1, karena ini semuanya positif, maka 3X tambah 4 dikali 3X ditambah 4. Ini bentuk kuadrat sempurna. Maka dapat kita selesaikan substitusi. Persamaannya 3X kuadrat kurang 5X kurang 12 itu adalah 3X tambah 4 dikali X kurang 3 dibagi dengan 3X tambah 4 dikali 3X tambah 4. Yang sama, 3X tambah 4 dengan 3X dicoret, maka tersisa X kurang 3 dibagi dengan 3X ditambah 4. Oke, mudah memahami pemfaktoran dengan cara bentuk kuadrat dan dengan cara pemfaktoran AX kuadrat di mana A tidak sama dengan 1. Mudah, pasti bisa. Tentukanlah bentuk sederhana dari X kuadrat kurang X kurang 20 per X kuadrat kurang 8X tambah 15. Kalau yang tadi bentuk sempurna dan bentuk AX kuadrat, sekarang bentuk AX yang mana A-nya tidak sama A sama dengan 1. Kita lihat yang pertama, X kuadrat kurang X kurang 20. Ya, berarti ini negatif dari 20, faktor negatif 20. Kita lihat 4
4 dan negatif 5. 4 kali negatif 5 negatif 20. Kalau dijumlah hasilnya negatif 1. Makanya X ditambah 4, X dikurang 5. Yang kedua, X kuadrat kurang 8X tambah 15. 15 ini faktor 15 itu. Cari faktor 15 itu 3 dan negatif 3 dan negatif 5. Kalau dijumlah harus negatif 8. Ya, jadi cari faktor dari negatif positif 15. Oke, kemudian langsung dimasukkan, substitusikan X kurang negatif 3, X kurang 5. Oke, langsung kita kembalikan ke persamaannya. X tambah 4, X kurang 5 dibagi dengan X kurang 3, X kurang 5. X kurang 5 dengan X kurang 5 bisa dicoret, tersisa adalah X tambah 4 per X kurang 3. Mudah menyederhanakan pemfaktoran bentuk aljabar. Selanjutnya, tentukan bentuk sederhana dari X kuadrat kurang 16 per X kuadrat tambah 8X tambah 16. Kita perhatikan di sini faktornya ya. X kuadrat kurang 16 itu adalah selisih 2 kuadrat. Kenapa selisih 2 kuadrat? 16 itu kan bisa diakarkan. Akarnya 4 pangkat 2. X pangkat 2. X pangkat 2 dengan 4 pangkat 2. Berarti X ditambah 4 dengan X dikurang 4. Kan begitu ya. Kalau selisih kuadrat tadi kan begitu ya. Satu negatif, satu positif. Akar dari 16 itu kan 4. Jadi X dikurang 4, X ditambah 4. Selisih 2 kuadrat. Sedangkan pemfaktoran yang kedua, pembilangnya, penyebutnya X kuadrat tambah 8X tambah 16. Kita perhatikan di sini adalah dia kuadrat sempurna. Kenapa kuadrat sempurna? X kuadrat kan X, akar X. Akar 16 itu sama dengan 4. Ya. Jadi kalau ini X, ini X, ini 4. Kalau akar kuadrat kan, kalau ini positif-positif berarti 1 ditambah 4, yang lainnya ditambah 4 juga. Gitu kan? Jadi X tambah 4 dengan X tambah 4. Langsung substitusikan semuanya. X kuadrat kurang 16 faktornya X kurang 4 dikali X tambah 4. Sedangkan X kuadrat tambah 8X tambah 16 sama dengan X tambah 4, X tambah 4. Jadi bilangan yang sama, kuadrat sempurna. Maka di sini hilanglah X kuadrat, X tambah 4 dengan X tambah 4. Tersisa dia X kurang 4 dibagi dengan X tambah 4. Itu sederhana. Jadi menyederhanakan pecahan bentuk aljabar itu sama dengan mengalihkan dengan bilangan yang sama atau membagikan dengan bilangan yang sama. Bilangan yang samanya adalah X tambah 4 dengan X tambah 4. Oke. Oke, selanjutnya adalah tentukan hasil pemfaktoran dari 2X kuadrat kurang X kurang 15. Jadi kalau kita memperhatikan di sini, faktor dari 2X kuadrat kurang X kurang 15 ini sama dengan AX-nya itu A-nya lebih besar atau tidak sama dengan 1, maka kita cari nilai A-nya. Nilai A-nya 2, nilai B-nya negatif 1, sedangkan nilai C-nya negatif 15. Jadi hitung faktornya. Kalau dia tadi XA-nya tidak sama dengan 1, maka A itu 2 itu kita kalikan negatif 15. Jadi 2 kali negatif 15 negatif 30. Kita cari negatif 30. Negatif 1 dikali 30. Negatif 2 kali 15 30. Negatif 3 dikali 10 negatif 30. Negatif 5 dikali 6 30. Negatif 6 dikali 5 negatif. Oke. Kita tambahkan P tambah Q. Negatif 1 tambah 30 positif 29. Salah ya, harus negatif 1. Negatif 2 tambah 15 positif 13. Negatif 3 tambah 10 positif 7. Salah. Negatif 5 ditambah 6 positif 1. Dia mintanya negatif 1. Ternyata negatif 6 ditambah 5 negatif 1. Maka P nya itu kita ambil negatif 6, sedangkan Q nya adalah 5. Sehingga ya, A nya 2X dikurang 6 dikali 2, A nya 2, 2X ditambah
dengan P-nya 5 dibagi dengan 2. Terima kasih sudah ada dan tetap mendukung sampai sejauh ini. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat semuanya.